Yang saya mau soroti terkait dengan putusan MK itu, yaitu soal kenapa harus hari ini gitu ya. Ini kan ada apa namanya, tercium bahwa semacam ini ada politik dinasti di dalamnya gitu ya. Kalau Prabowo meninggal misalnya, pertanyaannya yang ada, apakah Gibran siap memimpin Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi kita di Lentera Talk. Ya, kali ini temanya saya kira sesuatu yang sangat hangat atau lagi hangat-hangatnya beberapa waktu belakangan ini. Ada beberapa topik sebenarnya yang ingin kita bicarakan. Saya sedang dibersamai oleh narasumber kita, teman ngobrol saya, Ketua Gibran Sulsel. Oh, bukan ya. Ketua Umum kami daerah Makassar. Assalamualaikum, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal beberapa hal yang aktual akhir-akhir ini soal kondisi kebangsaan. Yang lagi tren ya. Ya, lagi populer, lagi hangat lah ya, lagi hangat. Yang pertama kita nanti ngobrol soal keputusan Mahkamah Konstitusi soal usia capres-cawapres. Kemudian setelah itu ada isu yang lagi hangat soal dinasti politik. Kita mau dengarkan nanti pandangannya Pak Ketua. Kemudian yang terakhir, karena ini baru-baru kita dapatkan berita bahwa Prabowo sudah resmi menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai cawapresnya. Saya ke pertanyaan pertama ini soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan usia capres-cawapres yang awalnya hanya mengizinkan usia 40 tahun sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden menjadi 35 tahun. Nah, ini agak hangat ini. Gimana analisanya, Pak Ketua? Bicara tentang putusan MK ya. Lagi dan lagi saya sebenarnya tidak terlalu jauh pada poin soal kenapa itu kemudian diubah gitu ya. Bagi saya kalau memang misalnya legitimasinya tentang representasi pemuda untuk berkontribusi di politik atau apa namanya memiliki peluang besar untuk memberikan ide dan gagasan, nggak ada masalah. Kalau itu yang kemudian menjadi legitimasi poin kenapa harus ini. Cuma yang saya ingin sampaikan kita atau yang saya mau soroti terkait dengan putusan MK itu, yaitu soal kenapa harus hari ini gitu ya. Kenapa harus pada momen ini gitu. Oh, ada ketergesa-gesaan. Ada ketergesa-gesaan gitu ya. Jadi artinya sekitar ya kurang lebih beberapa bulan lagi atau tepatnya tanggal 14 Februari kita akan pilpres gitu. Pemilihan presiden. Kemudian tiba-tiba MK memutuskan hal yang ada kaitannya dengan pilpres kita di 2024. Artinya ada ketimpangan bagi saya gitu. Kenapa ada keganjalan ya? Ya, ada keganjalan. Kenapa terburu-buru membuat aturan ini bahwa ini. Kalau memang apa namanya data semisal Gen Z atau milenial ini di 2024 itu akan mendominasi atau sekitar 52% itu pemilih nanti itu adalah Gen Z dengan milenial. Artinya kalau itu sudah terbaca oleh apa namanya Mahkamah Konstitusi ya pemerintah lah ya. Ya, pemerintah secara umum buat undang-undang itu jauh sebelumnya gitu ya. Sehingga peluang anak muda ini mulai dari 2023 maksimalnya untuk membuat idenya, memikirkan ide gagasan untuk berkontribusi di legislatif, nasional ya, gitu. Nasional. Jadi ada kesan terburu-buru, ada kesan tergesa-gesa untuk membuat putusan ini gitu. Sehingga di sisi lain dengan putusan ini ada yang diuntungkan gitu. Bagi saya melihatnya ada yang diuntungkan. Nah, karena disebut misalnya kepala daerah, kemudian tataran daerah ataupun wilayah bisa mencalonkan sebagai wapres. Dan ini kan apa ya? Maksudnya ada hubungannya dengan kepala negara kita hari ini atau presiden kita hari ini, yang mana menantunya wali kota Medan, kemudian anaknya sendiri, anak sulungnya sebagai wali kota di Solo. Ini kan di sisi lain ini terkesan ini privilege gitu. Jokowi. Kemudian ketua MK ini itu adalah pamannya gitu. Pamannya si Gibran. Ya. Artinya adik iparnya Jokowi. Adik iparnya Jokowi.
saya tidak mau mengatakan bahwa ya kalaupun misalnya ada isunya bahwa ini politik dan siapa dan lain sebagainya. Ini apa ya? Saya mau melihat pada konteks komunikasinya gitu. Jelas ini kan pertama keluarga, tidak mungkin tidak komunikasi. Sebelum ke soal ini Gitu. soal karena sudah soal dinasti nih ya, soal betul. istilah dinasti. Tadi ini kan apa namanya bisa dibilang respon yang kurang baik mungkin atau tanggapan yang kurang baik soal putusan MK yang kalau kita baca kan putusan MK ini tidak mengizinkan usia 35 tahun, tapi ada kecualinya kan? Iya, betul. Kecuali punya pengalaman sebagai kepala daerah. Kepala betul. daerah jadi ya sama juga kesannya semacam cari pembenaran supaya tetap lolos tuh barang kan begitu. Kalau kesan positifnya atau ada enggak semacam hal yang kira-kira untuk beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu yang akan datang ini semacam angin segar untuk kita atau memang ini sama sekali dalam tanda petik absolut dan tidak boleh diganggu. Kan ini kalau dalam konsepsi agama kan. Betul, ya. Dalam konsepsi agama itu kan usia 40 itu kan lekat dengan usia kedewasaan. Iya. Lekat dengan usia kenabian. Ya Nabi Muhammad sendiri kan diangkat jadi rasul usia 40 tahun. Ya, betul. Apakah Pak Ketua melihatnya seperti itu atau bagaimana? Kalau pada sisi positifnya terkait dengan putusan ini, ya jelas di awal tadi kan saya sampaikan tentang ini peluang bagi anak muda. Itu jelas. Tapi bagi saya legitimasi tentang ini adalah peluang anak muda ini terkesan apa ya? Semacam jadi pasaran aja bahwa ini alasannya gitu. Ini alasannya untuk sehingga MK memutuskan itu. Jadi kalau soal peluangnya ya atau angin segarnya ya jelas angin segar bagi kita sebagai anak muda yang hari ini juga melegitimasi semua dari semua penduduk di negara kita ini kan Gen Z dan milenial ini adalah yang terbanyak itu. Dominasi. Sekitar 50% lebih ya. 50% gitu. Sehingga memang ke depan itu akan menjadi peluang besar bagi anak muda untuk berkontribusi, memberikan idenya, memberikan gagasan untuk negara kita yang hari ini ya istilahnya teman-teman aktivitas yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Banyak yang mau harus dibenahi gitu, mulai dari persoalan ekonomi, politik, dan khususnya banyak hal gitu. Jadi kalau soal peluangnya ya jelas itu peluang bagi kita semua sebagai anak muda. Cuma kan itu kesan itu tadi aja yang saya kemudian komentari soal semacam ada yang pesan ya. Nah, semacam ada yang pesan karena kok sedekat ini gitu ya jarak antara pilpres dan diputuskannya gitu ya. Harusnya kan kalau memang mau bijaksana dan memberikan peluang bagi anak muda di pilpres 2024 momen demokrasi di 2024 ini harusnya Mahkamah Konstitusi itu ya setahun minimal sebelumnya itu udah buat aturan ini. Jadi anak muda memang punya persiapan yang matang untuk berkontribusi di dunia politik, memberikan ide di ekonomi misalnya di sistem pendidikan atau apapun yang kemudian perlu dibenahi di negara. Iya, jadi secara umum memang kalau dilihat orang bisa melihatnya bahwa ini bukan spesial untuk satu orang saja atau satu kelompok saja, tapi memang angin segar untuk kita anak-anak muda yang punya interest dengan politik ya bisa menyiapkan diri sejak awal kan karena sudah diizinkan bahwa usianya tetap 40 tahun tapi kalau ada kiprahnya sebagai kepala daerah berarti diizinkan. Jadi sudah ada pengecualiannya. Kembali ke tadi soal dinasti itu. Betul. Ini karena ini istilah yang agak samar-samar sebenarnya dari Pak Ketua ini politik dinasti itu sebenarnya kalau orang bilang politik dinasti apa yang sebenarnya yang dimaksud itu? Saya ini pada ininya ya konteks politik dinasti ini kan semacam dinasti politik lah ya. Dinasti politik ini semacam kayak jabatan itu diwariskan juga kan selain daripada warisan-warisan lain dalam keluarga itu ya semacam kayak harta gitu. Ini kan maksudnya hari ini ada dan itu nampak bagi saya melihatnya khususnya pada kontestasi Pilpres di 2024 ini tentang politik dinasti. Kalaupun misalnya ada pihak yang mengatakan bahwa ini bukan politik dinasti, negara kita ini adalah negara demokrasi ya cocok. Saya paham tentang negara demokrasi bahwa kita Indonesia ini adalah penganut negara demokrasi. Tapi pada praktiknya atau kemudian diramu atau diolah dengan sistem itu, ini kan ada tercium bahwa semacam ini ada politik dinasti di dalamnya gitu. Kenapa? Semisal kita sebut aja misalnya presiden. Siapa nih? Jokowi. Pak Jokowi Dodo. Kemudian dia punya anak
Gibran, kemudian menantu di Medan sebagai wali kota juga. Bobi Nasution. Ya, Bobi. Ini kan semua apa namanya? Keluarga gitu ya. MK juga yang memutuskan itu tadi kan. Ini kan iparnya atau pamannya si Gibran kan. Kalau kita mau melihat secara struktural, ini semua kapan dia duduk sebagai wali kota dan sebagai ini. Ini kan semua di masa kepresidenan ini. Joko Widodo selama ya kurang lebih 10 tahun nanti akan genap. Ini kan semacam apa ya? Disitulah tercium dinastinya gitu, sehingga memberikan jabatan kepada keluarganya. Maksudnya itu memberikan jabatan itu seperti apa konkretnya? Karena ini kan mafhum di antara kita semua bahwa jabatan publik itu kan bukan dalam tanda petik, memang dimandatkan oleh rakyat lewat mekanisme pemilu kan. Jadi anak-anak pejabat ini hanya mencalonkan diri. Soal apakah ini diatur atau semacam diintervensi, itu saya kira ada bab lain yang mengatur. Tapi ini kan terkesan kalau kita bilang dinasti kayak sudah diatur yang pasti jadi gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat ada juga beberapa kasus tidak jadi. Misalnya yang paling dekat kayak AHY kemarin kan, Pilgub DKI kan tidak jadi. Itu kan anak mantan presiden kan, tidak jadi. Dan beberapa yang lain lah kalau kita mau riset kecil-kecilan sedikit. Saya menganalisisnya gini. Kalau beda kasusnya kalau misalnya AHY dengan anaknya siapa namanya? SBY dengan anaknya AHY. AHY dengan SBY gitu. Ini kan mantan dia, bukan presiden. Oh, jadi poinnya pada saat poinnya beda, konteksnya juga beda. Orang yang punya jabatan yang bisa membuat aturan atau yang bisa membuat kebijakan, ini kan yang duduk sementara. Seandainya Presiden SBY juga duduk pada saat itu, kemudian mau maju gubernur anaknya, bisa saja jadi. Walaupun misalnya saya hanya menganalisa melihatnya itu soal ini pada konteks komunikasinya ya. Tentang komunikasi yang kemudian tidak ke publik gitu ya. Bisa dibilang mungkin komunikasi personal. Kalau bahasa komunikasi politiknya itu komunikasi panggung belakang ya. Panggung belakang. Panggung depan, panggung gitu. belakang. Ya. Jadi bagi saya melihatnya tidak mungkin tidak ada komunikasi gitu ya. Soal misalnya maju anaknya di Solo, maju menantunya di Medan. Kemudian baru-baru ini 2 hari saja masuk atau 3 hari kurang lebih masuk di partai jadi ketua partai. Ini kan secara saya melihatnya dalam konteks komunikasi itu semacam udah dikomunikasi di barang. Karena ketua-ketua partai yang lain ini lama berproses gitu ya. Semisal Anies Mata yang sekarang buat Partai Gelora misalnya, ini kan 15 tahun baru dia kemudian bisa jadi presiden kan? Presiden PKS. Kemudian siapa lagi ketua-ketua partai yang lain di Golkar, di Pengapan lain sebagainya, itu butuh proses. Megawati 7 tahun. Megawati 7 tahun. AHY 4 tahun. Itu pun karena ada mungkin powernya ini juga kan. Tapi kan yang kita mau lihat ini tentang pesan komunikasinya ke publik gitu ya. Ini 2 hari gitu tiba-tiba langsung deklarasi jadi ketua ini. Berarti maksudnya kalau orang bilang politik dinasti atau dinasti politik, artinya ini keputusan akhirnya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh elit yang berkuasa gitu. Iya. Jadi sudah diatur di layar belakang bahwa ini akan jadi, tapi di depan ini by system. Semisal ya. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa misalnya Jokowi atau ini kan terkesannya ini menuduh kecurangan kalau begini kan? Karena rakyat ikut memilih, ikut menentukan, tapi kalau seperti itu kan tendensinya seakan sudah ditetapkan apapun hasilnya di lapangan, tetapi ini yang terpilih. Iya, betul. Saya memang pada apa yang kemudian saya sampaikan ini, jelas orang akan mengatakan bahwa saya ini melihat ini menjustifikasi gini dan sebagainya. Ini kan saya pribadi menganalisa dan melihatnya seperti itu. Karena kalau kita mau lihat tentang komunikasi misalnya antara anak dan bapak, tidak mungkin tidak ada komunikasi tentang karirnya gitu. Itu nggak mungkin dibantai itu. Cuman kan ini yang sebenarnya ranah diskursusnya ini soal penentuannya itu kan kalau dalam sistem itu kan dinasti itu lewat darah toh. Saya misalnya anak raja, otomatis saya setelah bapak meninggal misalnya saya jadi raja. Tidak ada mekanisme pemilihan, tidak ada mekanisme bahwa minta siapa menurut tak yang bagus, tidak ada begitu-begitu kan. Nah, sedangkan ini di sistem demokrasi tidak, orang dicalonkan.
Ini butuh Betul, betul. pembuktian loh menurut saya. Betul. Artinya memang harus ada satu fakta, ada satu data yang menunjukkan bahwa semua yang terpilih itu ada buktinya bahwa dia diatur oleh bapaknya misalnya yang berkuasa entah di level gubernur kah, wali kota kah, Ya. kemudian bisa menduduki itu. Karena ini mungkin kalau kita mau agak mungkin tidak tahu agak apa ya, ini kan tuduhan serius Iya, sebenarnya yang betul, begitu. betul. Karena pelanggaran ini yang untuk apa kita buat pemilu kalau sudah diatur? Nah, ini yang saya maksud, apa namanya, di situ komunikasi dinastinya bagi saya. Ini memang apa namanya lebih kepada apa ya, lebih besar Kesan mungkin berarti ya. kesan tentang saya menuduh misalnya. Tapi begini analisa saya gitu ya, dengan misalnya kasusnya Solo misalnya, Solo. Medan, kemudian ketua MK yang juga ininya, kemudian ketua PSI anaknya juga. Ini kan apa ya? Bagi saya bukan di soal misalnya di Solo misalnya dicalonkan. Itu yang saya maksud bahwa memang di belakang tetap ada komunikasi tapi di depan ini dijalankan sedemikian rupa bagaimana terlihat demokratis gitu. Karena kan politik di negara kita hari ini kan minus dalam artian money politik itu jelas. Persennya kita nggak usah inilah paham semua kan bahwa apa yang terjadi money politik. Dan money politik ini jelas siapa yang berkuasa di negara kita ini ya dia yang bisa memenangkan sesuatu itu. Nah, ini kan apa namanya analisa saya memang agak liar ini, tapi ini bisa Asumsinya begitu ya, gitu analisis liar. Tapi ini secara logika masuk gitu. Karena dari kekeluargaan tidak mungkin tidak ada komunikasi. Soal sistem di luar kan siapa yang tidak bisa buat sistem gitu. Saya kalau saya berkuasa saya mau buat sistem keluarga aku semua wali kota apa dan sebagainya, tapi tetap by setting dijalankan semua sistem yang ada gitu. Atau kasarnya yang kita kenal sekarang ini kan ya bahasanya misalnya orang dalam gitu ya. Dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya kualitas tapi karena orang dalam istilahnya ya direkomendasi saja tapi tetap melalui prosedur itu. Jalan misalnya ada proses seleksi, ada proses pencalonan apa. Kalau ada kejanggalan coba diurus misalnya. Gitu. Itu aja sih. Dan ini ya jelas memang saya secara pribadi mengakui memang ini adalah analisa liar karena saya juga secara pribadi tidak bisa membuktikan misalnya saya ke Solo untuk ambil data gitu. Tapi ini kan secara logika masuk gitu. Masuk akal. Karena bisa dibuktikan dengan itu tadi berapa secara kekeluargaan kan. Nah, dan itu jelas bisa juga diatur secara kekeluargaan tapi tetap melalui sistem yang sekarang di negara kita dianut. Nah, tapi itu semacam apa namanya? Memang secara asumsi ya. Asumsi dan analisa liar, tapi ini bisa kemudian masuk Itu pesan yang ditangkap iya, ya, gitu, pesan yang saya. ditangkap. Ya karena betul karena ketika kita mau bilang ini sudah diatur semuanya, itu menurut saya Iya, berat pertanggungjawabannya betul. karena harus ada datanya kan. harus ada datanya bahwa misalnya pemilu di Solo misalnya misalnya Jokowi mengintervensi KPUD misalnya untuk menetapkan atau apa itu harus ada datanya betul, kan. harus Jadi memang kesannya berarti ya, kesan bahwa dari sebutlah misalnya presiden yang berkuasa ingin apa namanya pengaruhnya tetap ada terus gitu, ya, pengaruhnya tetap ada. Kita ke ini topik yang ketiga tadi. Ini kan baru-baru nih diumumkan soal Prabowo Subianto resmi menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran ya. Iya, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo sebagai cawapresnya. Gimana? Melihat ini? Gimana ya? Pokoknya kan ini relate ya bahasan dari MK sampai kemudian ada apa namanya pasangan dari Prabowo ini yang disebut apa namanya wapresnya ini dari cawapresnya ini adalah Gibran. Kalau bilang wapresnya sudah diatur Jokowi oh lagi. Iya, cawapresnya ya. Jadi ini kan yang kemudian isunya itu kan tentang representasi anak muda gitu. Jadi katanya ini perpaduan ideal antara golongan tua dengan golongan muda jadi bersatu katanya. Itu semacam argumentasi atau narasi kan. Tapi saya secara pribadi maksudnya kita juga sebagai golongan muda ya. Anak muda. Saya juga mengatakan bahwa tidak salah kalau kita mau mengatakan bahwa representasi pemuda. Tapi apa ya? Saya hari ini melihatnya ini kesan dipaksakan gitu ya. Kenapa dipaksakan? Nah, pertama coba pikir misalnya. Saya mau nanya ke teman-temannya atau ke siapapun misalnya komen. Saya mau nanya misalnya, kalau Prabowo meninggal misalnya, pertanyaannya yang ada, apakah Gibran siap memimpin Indonesia?
Kan itu jadi Itu salah pertanyaan. satu argumentasi. Salah satu argumentasinya. Mm-mm. Dan kalau kita mau, ya kan walaupun ini apa namanya, kalau kita mau bicara data apa lain sebagainya atau ini, tapi kan kemungkinan ini kan kita namanya takdir mati nggak ditahu. Kalau meninggal misalnya Prabowo, Ya, saya tidak apa namanya clear lah kalau kita mau mengatakan bahwa ini representasi anak muda. Oke, pas sekali. Tapi sosok Gibran ini yang bagi saya belum layak sebagai representasi anak muda untuk menjadi cawapres menjadi pasangannya Prabowo bagi saya. Masih banyak anak muda yang lain. Entah aktivis misalnya dari organisasi-organisasi kepemudaan, banyak. ketua kami ya. Ketua kami misalnya, ya banyak. Ketua kami, ketua HMI, Ya. PMI, pokoknya semua organisasi gitu. Banyak. Nah ini kan secara background atau secara prestasi kita mau lihat ini misalnya Gibran ini pernah aktif di mana gitu ya. Jadi aktivis di mana? Pebisnis. Nah, pebisnis. Ya. Artinya enggak aktivis gitu. Aktivis, Aktif bisnis. Tapi secara background keorganisasian agak ini apa namanya? Bukan agak apa ya, tapi memang minus. Berarti poinnya meragukan kapasitas Gibran. Iya, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada kapasitas secara ini. Artinya belum mumpuni. Belum mumpuni untuk menjadi cawapres gitu. Walaupun misalnya dia punya prestasi jadi wali kota di apa namanya di Solo, tapi kan itu tadi yang saya apa namanya melihatnya dan menganalisa liar bahwa ini kan bisa dibilang karena ada pengaruh bapaknya gitu sebagai presiden gitu. Dan pertanyaannya juga di Solo dia sudah ngapain? Dia kerja apa di sana? Prestasi apa yang dibuat? Nah sekarang mau jadi cawapres gitu. Nah kalau meninggal ya, dengan itu tadi kalau meninggal Prabowo, pertanyaannya bisa dia tidak memimpin Indonesia dengan negara yang sangat besar gitu. Ini argumentasi dari koalisi pendukung Prabowo, Iya. ya Prabowo sama dengan Gibran. Jadi katanya ada tiga alasannya kenapa Gibran. Ya, kenapa Gibran? Yang pertama alasan rekonsiliasi katanya. Rekonsiliasi. Jadi kan 2014 puncaknya 2019 kemarin karena ada residu pilkada 2017 Iya, betul. ada pembelahan toh. Ada pembelahan dan yang jadi semacam frontnya itu adalah Prabowo dan Jokowi. Iya. Itu yang betul-betul bertarung. Jadi kedua kelompok yang ada di akar rumput ini masing-masing kalau kita maksud menunggangi dua calon ini iya, walaupun betul. secara personal sebenarnya mereka berdua dekat, bersahabat. Dan itu ada pengakuan dari Pak Jokowi juga pengakuan dari Pak Prabowo kan seperti itu. Jadi itu yang mau dilanjutkan katanya. Kenapa Gibran? Karena mau tidak mau ini ada aura bapaknya di sana. Iya. Ada aura bapaknya sehingga kalau dia yang digandeng itu menjadi sinyal dan simbol kepada rakyat akar rumput khususnya bahwa ini bapaknya sebenarnya. Kalau bahasa di apa namanya terminologi yang lain ini reinkarnasinya Jokowi kan bisa begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama rekonsiliasi dan legasinya Jokowi harus dilanjutkan dipastikan betul. Seperti itu. Yang kedua karena ke depan ini kan ada ancaman global, perang dan seterusnya sehingga dibutuhkan orang yang apa namanya yang bisa jadi simbol kuat. Jadi ini kelanjutan dari poin pertama tadi. Kalau dia tidak solid, tidak satu, tidak rekonsiliatif bangsa, berat menghadapi tantangan, Kemudian argumentasi lainnya itu dalam sistem ketatanegaraan kita, ini khususnya Bang Fahri senior kita senior kita yang kalau saya lihat Instagramnya itu ramai sekali ya. Jadi kata beliau itu dalam sistem ketatanegaraan kita wakil presiden itu simbol. Bahasa kasarnya mungkin agak kasar sekali sih kalau bilang tidak ada gunanya ya. Jadi dia akan berfungsi kalau difungsikan. Dan dia tidak boleh terlihat punya tupoksi sendiri. Jadi dia nanti jalan kalau dijalankan gitu. Betul. Jadi kalau kayak tadi misalnya Prabowo misalnya asumsi itu ndak dibenarkan dalam sistem karena sama-sama dugaan toh sama-sama dan ada mekanisme sendirinya kalau misalnya Prabowo meninggal. Ndak otomatis Gibran yang naik. Ndak begitu sistemnya. Gimana menanggapi? Kalau semisal itu jadi legitimasi tiga poinnya tentang alasannya argumentasi pendukung Prabowo Gibran ini. Kalau kita mau mengatakan bahwa rekonsiliasi misalnya, saya tidak membantah argumentasi itu. Saya membenarkan kalau kita memang proses untuk rekonsiliasi antara kubu ini sampai di akar rumput. Tapi bagi saya kan
representasi Pak Jokowi ini bukan hanya anaknya yang bisa, kan? Siapa yang bisa? Banyak yang bisa. Ah, Kalau kita mau menyebut siapa misalnya bisa jadi cawapresnya Prabowo banyak. Dari menteri-menterinya siapa namanya? Erick Thohir misalnya? Nah, Erick Thohir misalnya ini bisa. Cukup- Secara kapasitas dan Cukup Jokowi menurut Anda? Ah, jadi bagi saya siapa yang kemudian ada pada kabinetnya Jokowi ini bisa menjadi representasi untuk rekonsiliasi. Karena kan orang-orang Pak Jokowi ini, Pak Presiden ini yang jadi menterinya, orang bawahnya di kabinetnya selama 2 periode, tidak mungkin tidak ikut. tidak otomatis loyalis lah. Jadi secara kalau kita mau mengatakan rekonsiliasi, misalnya melanjutkan hal-hal yang baik dari kepemimpinan Pak Jokowi, misalnya 2 periode, ini kan bisa. Karena ada loyalis yang dari menterinya atau bawah-bawahnya di selama 2 periode itu. Jadi tidak harus anaknya. Karena bagi saya akan terkesan juga bahwa anakku mau saja pada gitu. Atau anaknya saja Pak Jokowi gitu. Padahal kan saya di sisi lain bukan mau mengatakan bahwa tidak ada kapasitas atau ini. Tapi kalau dia menjadi, apalagi dikatakan tadi poinnya bahwa jadi simbol gitu. Ini kan apa ya? Bagi saya belum mumpuni untuk sosok Gibran ini Simbol. gitu. Dia harus misalnya sampai misalnya kalau sudah jadi wali kota, jadi gubernur, seperti karir bapaknya yang dari bawah sampai dia jadi presiden gitu. Kalau memang mau apa namanya kita mau bicara pada prestasi politiknya gitu. Nah ini kan di Solo kan belum selesai juga. Nah kemudian mau jadi cawapres gitu. Artinya belum cukup dan belum mumpuni untuk bisa jadi simbol negara kita gitu. Nah, walaupun misalnya tidak ada. Jadi katanya ini saya potong. Ya. Gibran ini yang pertama simbol bapaknya. Simbol bapaknya. Ini kan soal dinasti Iya, ya. iya betul. Simbol bapaknya ada aura begitu, aura artinya kesan kan? Iya betul. Ada aura bapaknya di sana. Kemudian yang kedua, dia dipercayai oleh koalisi pendukung Prabowo untuk meraup suara yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya. Ini kan lumbung suara nih yang ada di setiap kali pemilu. Jawa ini yang besar sekali suaranya, jadi itu juga alasannya. Kemudian ini soal simbol ya. Tadi yang pertama Jokowi, aura Jokowi Aura Jokowi ada sama Gibran. Ada suara. Yang ketiga anak muda. Nah, katanya begitu. Kalau soal aura, artinya aura Jokowi. Aura Jokowi yang paling kuat di Gibran katanya. Nah, yang paling kuat di Gibran. Bagi saya ini kan apa ya? Maksudnya itu lagi saya kesannya memang terlihat dinasti banget gitu. Kalau kita mau katakan bahwa ini orangnya Pak Jokowi. Karena sekalian. Iya, sekalian gitu. Karena kalau kita mau lihat pada prestasinya, dia tidak pernah berprestasi sama seperti bapaknya. Nah, kalau kita mau mengatakan bahwa dia adalah di sana apa namanya pada Gibran lah, sosok Gibran lah ini aura bapaknya, di mana gitu? Kita mau bicara prestasi politik aja enggak, dia enggak mengikuti jejak bapaknya kan? Dia enggak pernah jadi gubernur, wali kota saya kan belum selesai. Nah, itu baru prestasi pertama dia itu. Pembuktian pertamanya jadi jadi politisi gitu ya kan. Jadi kalau kita mau katakan dia jadi berprestasi di politik atau politisi misalnya enggak juga. Nah, ini kan masuk logikanya semisal saya kalau dalam konstitusi tidak dibenarkan soal misalnya meninggal pimpinan negara kita, tapi kan ini kan bisa diterka gitu ya. Karena kematian juga ini kita tidak tahu ini, tapi mau dibunuh Prabowo ya. Iya. Kan kita nggak bisa terka juga, dan kita nggak bisa nggak ada juga argumentasi yang akan menguatkan bahwa tidak akan meninggal misalnya selama ini. Jadi untuk mengantisipasi aja kita harus memasang orang yang cukup mumpuni gitu kan. Kan banyak bagi saya kan di negara yang besar ini kan tidak miskin kita dengan yang namanya orang-orang yang berkapasitas, orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang hebat gitu, yang pendukung Jokowi kan banyak ya. Ya banyak sekali. Jadi, kan ada Projo juga itu kan. Ya, sekalian ketua Projo aja kan. Nah, ini secara aura Jokowi banget. Aura Jokowi banget. Karena Pro Jokowi artinya apapun yang dikerjakan oleh Jokowi selama 10 tahun akan cukup nanti. Itu kan jelas. Jadi kalau narasi rekonsiliasi, kemudian representasi anak muda, banyak kok anak muda yang yang mumpuni untuk bisa jadi cawapresnya Prabowo. Kemudian kalau soal apa lagi suara ya banyak. Jawa Timur. Soalnya bukan Khofifa ya misalnya. Ya bisa juga. Atau sekali misalnya cari representatif dari Timur misalnya gitu. Ya kalau dari Timur kan banyak juga anak muda.
kalau di kami kita ya, kalau di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Karena bukan Bang Fahri, Bang Fahri misalnya, Ya, ya. atau ya banyak kelas siapa yang ketua-ketua yang pernah, Yusril Iza Mahendra ya, kan orang banyak timur sekali juga kan. gitu. Ya. Pokoknya yang dari timur kalau memang ini ya, artinya di sisi lain akan membuat apa namanya, memperlihatkan bahwa kita ini adalah tubuh bangsa yang satu, apa namanya, dalam satu kesatuan gitu. Jadi tidak Jawa terus aja kan gitu. Di sisi kan ini kan terkesan Ya. Jawa banget gitu, karena mau dicari lagi yang dari Jawa, representasi anak muda dari Jawa, kenapa tidak dari timur gitu ya? Ya kan itu aja kalau saya. Jadi saya tidak membenarkan apa yang kemudian menjadi argumentasi penguat untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Tapi bagi saya di negara yang besar, kemudian yang kaya dengan SDA dan SDM ini, bagi saya sosok Gibran ini belum mewakili jadi simbol ini gitu ya. Masih banyak orang yang artinya ya nanti aja dulu ya, karena masih panjang kan perjalanannya atau karir politiknya masih panjang ya, kasih dulu yang punya pengalaman lebih besar, yang punya pengalaman lebih, Amin aja dulu ya. gitu. Kita akan lihat apa namanya, Ya, perjudian politik Prabowo, karena ini menurut analisa netizen. Ya, gitu, Kalau betul. kita baca-baca di media sosial, ini katanya kecelakaan bagi Prabowo, atau bahkan dia menjerumuskan dirinya sendiri untuk kalah yang keempat kalinya. Ya. Kita akan lihat Iya, betul, apakah betul seperti itu, atau atau ya seperti yang tadi ya.